Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah Lestari. Saya mahasiswa dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Dan kali ini saya ingin membahas mengenai empowering leadership atau kepemimpinan pemberdayaan. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas mengenai materi empowering leadership ini? Yaitu yang pertama ada pengertian mengenai empowering leadership itu sendiri. Selanjutnya ada aspek-aspek empowering leadership. Selanjutnya manfaat dari empowering leadership. Lalu bagaimana konsep dan dimensi empowering leadership. Lalu indikator empowering leadership. Prinsip-prinsip empowering leadership. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan empowering leadership. Dan bagaimana metode menerapkan empowering leadership. Untuk yang pertama, yaitu pengertian empowering leadership. Kepemimpinan atau leadership adalah suatu kemampuan dalam diri seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, sedangkan untuk pengertian empowering leadership itu di sini saya mengambil dari 3 ahli. Yang pertama, menurut Liu tahun 2003, empowering leadership adalah suatu gaya kepemimpinan yang menargetkan karyawan selalu didorong untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan. Nah, selanjutnya menurut Pierce et al. Tahun 2003 menjelaskan bahwa empowering leadership adalah pengembangan dari 4 tipologi kepemimpinan, diantaranya kepemimpinan direktif, transaksional, transformasional, dan empowering leadership itu sendiri. Nah, selanjutnya ada menurut Amundsen dan Martinson tahun 2014 menjelaskan bahwa empowering leadership adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi bawahan melalui pembagian kekuasaan, dukungan, serta motivasi dengan tujuan untuk mempromosikan pengalaman yang ada dalam diri karyawan. Dapat saya simpulkan bahwa empowering leadership itu adalah bagaimana seseorang pemimpin dapat memahami motivasi serta tingkah laku karyawannya dan mempunyai ketertarikan serta kepedulian terhadap karyawannya, dapat berkomunikasi secara efektif dan dapat memberikan inspirasi kepada karyawannya. Nah, jadi empowering leadership itu adalah gaya kepemimpinan yang memberdayakan karyawannya, di mana pemimpin itu dapat meningkatkan motivasi di dalam diri mereka dan mendorong untuk karyawannya itu melakukan pekerjaannya dengan lebih baik dan melibatkan anggotanya dalam pengambilan keputusan. Menurut Amundsen dan Martinson tahun 2014 menyatakan bahwa aspek-aspek perilaku yang termasuk ke dalam empowering leadership dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pembagian kekuasaan. Ini mencakup delegasi, koordinasi, serta pembagian informasi. Yang kedua itu dukungan motivasi, mencakup dorongan inisiatif, goal fokus, dukungan efikasi, dan inspirasi. Lalu yang ketiga ada dukungan pengembangan yang mencakup modeling dan guidance. Dari beberapa pendapat para ahli di sini, yaitu manfaat empowering leadership adalah yang pertama, mengajarkan bagaimana menyelesaikan masalah secara mandiri dan berbagi informasi. Yang kedua, meningkatkan kreativitas karyawannya. Yang ketiga, meningkatkan kebermaknaan dalam pekerjaan, mendorong partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan mengekspresikan kepercayaan. Lalu, semakin tinggi pemimpin memberdayakan pegawainya, maka semakin tinggi pula OCB atau tingkat kontribusi inisiatif yang dimiliki oleh pegawainya. Lalu selanjutnya memberikan dampak dalam membentuk pikiran positif pegawai terhadap kehidupan dan pekerjaannya. Empowering leadership juga menjadi sebagai salah satu pendorong terbentuknya rasa keterikatan antar sesama pegawai. Di sini ada dimensi empowering leadership menurut Arnold tahun 2000, yaitu yang pertama ada leading by example atau memimpin dengan memberikan contoh. Yang kedua ada coaching atau pelatihan, yaitu memberikan pelatihan untuk mendidik karyawannya dan membantu karyawan agar bisa bekerja secara mandiri. Dan selanjutnya ada encouraging, mendorong karyawan untuk memecahkan masalah bersama-sama. Selanjutnya participative decision making atau pengambilan keputusan partisipatif, yaitu mendorong karyawan untuk mengekspresikan ide dan pendapat mereka. Selanjutnya ada informing,
yaitu menginformasikan mengenai informasi perusahaan seperti misi, visi, dan filosofi atau informasi penting lainnya. Selanjutnya adalah showing concern atau menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan karyawan. Selanjutnya, interacting with the team, yaitu berinteraksi dengan tim secara keseluruhan. Dan yang terakhir ada group management atau manajemen tim. Nah, untuk indikator kepemimpinan pemberdayaan atau empowering leadership, di sini menurut Jones tahun 2013, indikator kepemimpinan pemberdayaan yaitu yang pertama ada menghargai karyawan atau respect, lalu yang kedua mengembangkan karyawan atau development, lalu yang ketiga mengembangkan komunitas atau community, yang keempat pendelegasian kekuasaan atau delegation. Di sini ada prinsip-prinsip dari empowering leadership. Yang pertama adalah menugaskan tanggung jawab pekerjaan tanpa perasaan gagal. Lalu yang kedua memberikan kekuatan bagi karyawan untuk membuat keputusan secara bebas dan bertanggung jawab untuk mencapai target. Yang ketiga, mendukung persyaratan yang diperlukan seperti sumber daya manusia, uang, waktu, fasilitas untuk memastikan sumber daya yang cukup sehingga dapat bekerja secara efektif. Yang keempat, menerima dan mengakui hasil kerja dari karyawan baik yang berhasil maupun gagal dengan memuji, menghargai, dan memberikan motivasi karyawan untuk bekerja dengan efektivitas yang lebih tinggi lagi. Lalu yang kelima, membangun kemandirian pada karyawan untuk merasakan kinerja mereka sendiri atau implementasi diri tanpa instruksi dari pemimpin. Yang keenam, meningkatkan kompetensi dan ketangkasan kerja dengan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang memadai bagi karyawan untuk bertanggung jawab dan efektif dalam bekerja. Dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu mendukung karyawan untuk bekerja sama dalam satu tim dalam mempromosikan pembelajaran kolaboratif dan membantu rekan-rekan sesama karyawan. Selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan empowering leadership. Di sini kelebihan dari menerapkan empowering leadership yaitu yang pertama, karyawan akan merasa lebih nyaman dalam bekerja. Nah, pemimpin dengan gaya empowering leadership ini akan lebih menghargai karyawannya. Yang kedua yaitu kreativitas dan inisiatif karyawan akan lebih tinggi karena dalam ini pemimpin itu memberikan kepercayaan penuh dalam penyelesaian pekerjaan. Lalu yang ketiga, tingkat keberhasilan pencapaian tujuan akan lebih besar. Pemimpin juga memberitahu tujuan dari pekerjaan tersebut sehingga pekerjaan tersebut dapat selesai dengan baik sesuai yang diharapkan. Lalu yang keempat, meningkatkan komitmen dan loyalitas anggota. Anggota kelompok akan merasa diberi kepercayaan karena dilibatkan dalam pembuatan keputusan dan merasa dibimbing. Ini membuat karyawan bertahan di dalam perusahaan. Samping kelebihan, ada kekurangan dari penerapan empowering leadership ini. Yang pertama, menyebabkan anggota baru stres apabila tidak bisa bekerja secara mandiri. Lalu yang kedua, terjadi penyalahgunaan kewenangan yang diberikan kepada pihak manajer. Oke, untuk pembahasan yang terakhir yaitu mengenai metode menerapkan kepemimpinan pemberdayaan atau empowering leadership. Di sini yang pertama itu menanamkan budaya komunikasi. Jadi, pemimpin itu harus mudah didekati dan mendekati karyawannya. Pemimpin harus mampu berkomunikasi dengan baik kepada karyawannya. Yang kedua yaitu membantu karyawan melihat tujuan perusahaan. Pemimpin harus berusaha membantu untuk karyawan memahami visi dan misi perusahaan mereka. Yang ketiga, menolak micromanagement. Micromanagement ini adalah proses mengendalikan segala hal yang dilakukan karyawannya. Sedangkan dalam empowering leadership ini adalah memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk menuangkan ide dan inovasinya. Jadi harus menolak micromanagement karena dapat menurunkan moral karyawan, membatasi kreativitas, menghasilkan pekerja yang frustasi. Selanjutnya yang keempat yaitu melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan. Pemimpin tidak akan sungkan meminta karyawannya untuk memberikan masukan. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin itu menghargai dan menghormati pendapat para karyawan. Sekian pembahasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.